dengan Bunda Farida. Di hari Rabu ini yang seperti biasa Bunda akan membawakan sebuah cerita nih sama teman-teman. Cerita kali ini seru loh. Ceritanya tentang kendaraan air, tapi kendaraan airnya unik nih. Kira-kira bagaimana ya? Simak terus. Nih, kita mulai ya ceritanya. Judulnya kali ini Katak yang Cerdik. Kataknya namanya Jok-Jok. Nah, Jok-Jok, bukan Jojok ya. Jok-Jok. Nih, kataknya nih, Bunda baca dulu sedikit ya. Jok-Jok tak pernah memedulikan apapun di sekitarnya. Namun, suatu hari ibunya jatuh sakit. Bisakah Jok-Jok menemukan obat untuk ibunya? Kira bisa nggak ya? Kita mulai. Jok-Jok selalu sibuk membuat sesuatu. Ia tak pernah mau basah-basahan. Aneh ya teman-teman, ada kodok tapi nggak mau basah-basahan. Padahal biasanya kodok hidupnya ada di air dan ada di darat ya teman-teman. Nih kita baca lagi. Dan terlihat lebih kurus dibanding yang lain, katanya nih. Kata-kata lain menertawakannya karena ia berbeda. Wah, digambar tuh kataknya lagi pada ini ya, ngetawainnya Jok-Jok. Katanya Jok-Joknya beda dari yang lain. Nih, baca lagi ya. Suatu hari, Jok-Jok bekerja sangat keras untuk mengerjakan proyek barunya. Sehingga makan siangnya pun terlewatkan. Perutnya mulai berbunyi kencang. Wah, Jok-Joknya pegang perutnya tuh. Katanya apa? Lapar ya teman-teman. Ia berlari pulang secepat mungkin. Wah, lari. Karena cepatnya, ia tersandung dan jatuh. Wah, hati-hati makannya ya. Teman-teman juga harus hati-hati kalau lagi berlari. Lebih baik jalan saja ya. Ibu, aku lapar, katanya. Mana makan siangku? Tanya Jok-Jok sesampainya di rumah. Namun ibunya berbaring di tempat tidur. Tampaknya ibu sakit. Ibu sakit, Nak. Ibu jatuh ke selokan ketika mencari makanan. Bahan kimianya menyebabkan ruam di badan ibu dan ibu tidak bisa berdiri. Wah, kasihan ya teman-teman. Kemudian Jok-Jok juga menjawab, aku harus pergi ke gunung untuk menemukan obat untuk ibu. Ibu Jok-Jok batuk dan berkata, tidak, itu terlalu jauh dan berbahaya. Jangan khawatir, Bu. Aku berani dan cerdik. Aku pintar, katanya ya. Aku bisa melakukannya. Wah, Jok-Jok semangat sekali ya, teman-teman. Jok-Jok berangkat menuju gunung. Namun, tak lama kemudian, ia tiba di sungai yang besar. Bagaimana ia bisa menyeberanginya? Tiba-tiba, sebuah botol plastik mengapung melewatinya. Jok-Jok pun mendapatkan ide. Kira-kira botol plastiknya mau dibikin apa ya? Aku akan menggunakan botol itu sebagai perahu, lalu mengapung menyeberang sungai. Wah, hebat ya teman-teman, Jok-Joknya. Botol itu perahu yang bagus. Namun sekelompok ikan segera mengerubungi Jok-Jok. Mau pergi kemana, Katak? Kata ikan. Tolong jangan makan aku, minta Jok-Jok. Aku sedang mencari obat untuk ibuku yang sakit. Ikan itu merasa iba kepada Jok-Jok dan mendorong perahunya ke arah yang benar. Wah, dibantu ikan ya. Tak lama kemudian, Jok-Jok melihat beberapa katak. Perahu yang keren. Nih, teriak salah satu dari mereka. Terima kasih, balas Jok-Jok. Apakah kalian tahu
Di mana letaknya gunung? Tentu, kami bisa menunjukkan arahnya kepadamu. Wah, akhirnya dibantu ya sama teman-temannya yang lain. Jok-jok menikmati perjalanan dengan teman-teman barunya. Mereka mendengarkan ide-idenya dan tidak mentertawakannya. Namun, ia masih mengkhawatirkan ibunya. Gunung sudah terlihat dan sudah waktunya para katak pulang. Jok-jok pun memberanikan diri melanjutkan perjalanan sendirian. Hebat ya, berani Jok-jok. Akhirnya, ia tiba di gunung, tempat daun istimewa tumbuh. Ia akan membuat obat untuk ibunya dari daun itu. Hore, aku berhasil, seru Jok-jok. Ketika Jok-jok siap pulang ke rumah, ia mendapatkan ide cemerlang. Kantong plastik yang berterbangan karena angin itu akan membawaku pulang. Jok-jok terbang ke udara. Namun, tidak lama kemudian hujan turun, membuat parasutnya jatuh. Wah, bahaya! Dengan bunyi gedebuk, Jok-jok mendarat di seekor gajah. Gajah itu terkejut. Apa itu yang mendarat di atas punggungku? Kata gajah ya. Ini aku, Jok-jok si katak. Aku sedang mencoba mencari jalan pulang untuk memberikan obat ini kepada ibuku. Ibuku sedang sakit. Bisakah kau membantuku? Gajah itu pun melemparkan Jok-jok ke udara dengan sekuat tenaga. Aku terbang, seru Jok-jok. Kemudian seekor elang yang lapar melihat seekor katak yang terbang di udara. Wah, kira-kira gimana ya kelanjutannya? Kena kau, katak pohon, seru elang. Jangan makan aku, Jok-jok memelas. Aku harus membawa obat ini untuk ibuku. Ia sedang sakit parah. Baiklah, aku akan membantumu. Elang setuju. Lagi pula, kau terlalu kurus untuk bisa membuatku kenyang. Kata elangnya ya. Elang akhirnya mengantar Jok-jok sampai ke rumahnya. Wah, elangnya pun akhirnya membantu ya teman-teman. Ibu, aku pulang. Aku membawa obat untuk ibu. Ibu Jok-jok segera sembuh. Bagaimana kamu bisa pergi ke gunung dan kembali? Tanya ibunya. Jok-jok menceritakan pengalaman besarnya dan bagaimana dengan cerdasnya ia menggunakan sampah untuk membuat benda-benda baru yang telah membantunya. Ibu bangga kepadamu, Jok-jok, katanya. Jok-jok tak lagi khawatir dengan apa yang dipikirkan katak lain tentang dirinya. Ia tahu dirinya berbeda dalam hal baik. Ia bisa membantu orang dan ia dapat membuat benda-benda keren. Aku punya banyak ide baru. Lihat saja nanti apa yang aku buat selanjutnya, kata Jok-jok. Nah, ceritanya selesai. Jok-jok hebat ya teman-teman. Selain hebat, Jok-jok juga pintar karena punya banyak ide merakit barang-barang bekas menjadi alat kendaraan. Nih, tadi contohnya botol bekas menjadi perahu, kemudian atau rakit ya. Kemudian ada plastik yang terbang, kresek yang terbang jadi parasut. Nah, Jok-jok ini hebat ya teman-teman. Semangatnya juga harus ditiru ya teman-teman. Kemudian Jok-jok juga baik hati karena Jok-jok sudah berusaha keras untuk membantu mencari obat untuk ibunya yang sedang sakit. Jadi teman-temannya yang lain juga membantunya. Nah, tugasnya dari Bunda adalah teman-teman menceritakan kembali cerita yang barusan ya. Nah, terus kemudian alangkah lebih baik kalau kebiasaan baiknya ditiru sama teman-teman. Cerita untuk hari ini cukup sekian dulu dari Bunda Farida. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.